Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel DikDev bersama saya Aditya Saputra. Di video ini kita akan membahas yang namanya HTML. Oke, apa sih itu HTML? Sebenarnya HTML itu merupakan suatu bahasa. Dia bukan bahasa pemrograman, dia bahasa markup yang sederhana di suatu halaman. Jadi HTML ini adalah bahasa yang fungsinya kalau kita lihat itu cuman menyusun aja. Jadi misal kalian ingin membuat teks ya atau membuat kalimat, itu kalian bisa menggunakan tag yang ada di HTML, itu namanya tag paragraph. Nanti kita akan pelajari apa aja tag-tagnya untuk membuat teks, untuk menampilkan gambar itu bagaimana, dan seterusnya. Kita akan mempelajari. Jadi fungsinya itu cuman menampilkan aja, jadi eh, nggak ada bahasa pemrogramannya. Kenapa nggak ada bahasa pemrograman? Ya karena tidak ada pengkondisian, perulangan, eh, switch and case, try exception dan seterusnya ya. Yang umum di bahasa pemrograman gitu. Tidak ada pendeklarasian variabel juga. Ya. Oke, sebelum ke belajar lebih lanjut, kita berkenalan dulu siapa pencipta dari HTML ini. Dia adalah seorang ahli fisikawan yang bernama Tim Berners-Lee, yaitu diciptakan pada tahun 1990. Sebelumnya, Bapak Tim Berners-Lee ini membuat project ya, istilahnya, yaitu membuat World Wide Web ya, yang kita sudah tahu ini, kita sudah pakai, kita sudah gunakan itu pada tahun 1999. 1991 www resmi diluncurkan dan sudah bisa digunakan secara luas di internet. Lalu kenapa sih Bapak Tim Berners-Lee ini membuat HTML ya? Karena tujuannya dia ingin membuat software yang dapat menghubungkan, ya istilahnya itu, jadi dulu kerja dia kerja di, saya lupa, CERN ya. Jadi dia ingin mengetahui informasi apa saja yang dibuat oleh preset lainnya, gitu, yang dimiliki oleh preset lainnya, dan juga dia ingin membagikannya, hasil risetnya, ke preset yang lainnya, gitu. Sesama researcher tuh dia ingin berbagi gitu, istilahnya berbagi, pertukaran data ya. Nah, akhirnya dia buat software dan lahirlah World Wide Web, dan lahirnya bahasa markup yaitu HTML yang diciptakan oleh Bapak Tim Berners-Lee ini. Dengan demikian kita sekarang sudah bisa merasakan, dengan adanya itu kita juga merasakan lebih efisien. Dulu juga waktu Bapak Tim Berners-Lee dan preset lainnya ini merasa lebih efisien, lebih fleksibel dan cepat tentunya ya. Oke, lalu kita akan bahas juga mengenai versi dari HTML itu sendiri. Saat ini versi yang terbaru adalah versi 5 ya. Eh, kita lihat dari sumbernya aja. Kita bisa lihat di sini bawahnya ini ada sumber dari Wesley Schools ya. Kita bisa lihat bahwa 89 tahun 89 Tim Berners-Lee atau Bapak Tim Berners-Lee ini menemukan WWW, dan 1990 dia membuat HTML, dan 1991 diluncurkan ya, tadi ya yang kita sudah lihat sedikit biografinya. Lalu juga setelah itu ada setelah itu ada versi-versi terbarunya. Jadi ada HTML 1, 2 dan seterusnya. Kemudian awal tahun 2000 diluncurkanlah HTML 4 ya. Maksud saya 1999, awal-awal mau 2000 ya. Tahun 2000 diluncurkan XHTML 1, dan kemudian 8 tahun kemudian pada tahun 2008 itu HTML5 resmi dikeluarkan ya. Ini prosesnya cukup panjang juga ya. Saya cukup panjang dari 1, 2, 3 dan 4 gitu. 3C ini World Wide Web Consortium ya. Jadi ini suatu badan
ya kita bisa sebut badan atau organisasi merekomendasikan HTML5 ya. Nah, ini yang kita akan pelajari HTML5 dengan versi-versi terbarunya. Sampai video ini dibuat, saya kunjungi di link yang ini ya. Itu versinya adalah HTML5.2. Setelah kita tahu versi HTML, sekarang kita harus tahu juga nih cara web itu bekerja bagaimana. Kalian bisa lihat di sini, kita ini adalah sebagai klien ya. Komputer yang kita gunakan ini adalah klien. Kita sebagai klien atau user ini meminta browser dengan mengirimkan request dengan protokol HTTP. Jadi kita input di URL-nya, misal kalian bisa input google.com, facebook.com, detik.com dan sebagainya ya. Itu kan bisa input di sini kan, yang kalian tahulah pastilah cara inputnya. Lalu hasil inputannya ini diproses oleh browser. Nah, web browser ini langsung mencari, ketemu dan inilah nama websitenya yang kalian cari. Setelah ketemu, si browser ini akan mengembalikan respons ya. Responsnya bisa dua, bisa sukses ataupun error ya. Biasanya kalau error, kemungkinan websitenya itu down, atau mungkin kalian ada salah penulisan, mungkin ya, bisa aja seperti itu. Dan mengirimkan kembali dengan menggunakan protokol HTTP response ya. Dan hasil kembaliannya akan tampil di laptop kalian ataupun komputer kalian. Dan juga kita juga sedikit ngebahas apa itu URL, yaitu URL ini adalah Uniform Resource Locator, alamat yang unik di mana sumber daya itu berasal. Contoh, misal ada HTTP dengan website yang misalnya www.example.com ini. Kita perlu ketahui bahwa HTTPS ini ataupun HTTP itu merupakan protokol. Lalu perbedaannya apa dengan S dan yang tidak ada S? Yang S ini singkatannya artinya secure, dan yang HTTP yang tidak S berarti nggak secure, jadi nggak aman, istilahnya gampangnya gitu ya. Nanti kita nggak akan ngebahas mengenai protokol HTTP ini, tapi intinya yang S itu adalah secure, lebih aman dibandingkan dengan HTTP yang tidak ada S-nya. Oke, lanjut. Kita berbicara mengenai www, yaitu www ini adalah subdomain. Subdomain di mana setelahnya itu ada nama domain ya, yang example ini. Lalu kemudian yang com-nya ini atau company ya singkatannya, itu adalah level domain, top level domain atau TLD. Ya, ini untuk yang .com ini kan kalian bisa tahu lah ya. Selain .com kan ada .co.id, .id, .org dan sebagainya. Ya, kalian bisa tahu. Nah, untuk mengakses ini kita sudah pasti perlu yang namanya web browser. Web browsernya macam-macam kan, bisa menggunakan Safari, Mozilla, Google Chrome, Opera Mini, IE dan sebagainya ya. Jadi ini yang kita butuhkan dalam mengakses sebuah halaman website. Oke, next. Nah, ini adalah struktur dari halaman web. Jadi di dalam URL tadi, di dalam alamat URL tadi, itu di dalamnya itu ada sumber daya. Nah, sumber daya itu sebenarnya dia berisi data-data. Data-data itu berisinya page. Nah, page ini bisa macam-macam. Ada yang CSS, ada yang filenya JS, HTML, ataupun ada file gambar, atau file tulisan dan sebagainya. Nah, jadi di halaman URL-nya ini terdapat suatu file yang bisa kita sebut di sini misal namanya index.html. Karena di dalamnya ini ada stylingnya, yaitu menggunakan CSS, dan untuk fungsionalitasnya menggunakan JavaScript. Jadi satu file ini bisa kita buat HTML, CSS dan JavaScript-nya. Fungsionalitasnya
mengenai strukturnya juga dan pewarnaan atau pendesainan ataupun dan ukuran kita bisa menggunakan CSS. Kita bisa gabung ataupun bisa aja filenya ini terpisah. Jadi misalkan kalian buat indeks, misalnya kalian membuat file HTML sendiri, file CSS itu sendiri, dan file JavaScript itu sendiri. Kan bisa menggunakan itu. Ini saya mau memperlihatkan Facebook pada tahun 2004 ya, halaman Facebook pada tahun 2004. Dulu tampilan Facebook tuh seperti ini nih. Dulu tampilan Facebook ini seperti ini pada tahun 2004. Kalian bisa lihat kita bisa katakan headernya tuh begini, dan juga ada formnya, dan juga ini ada kontennya ya seperti ini, dan juga ada footernya yaitu ada about, contact, dan sebagainya. Dan di sini ada tombol ya, atau tombol atau button yang ada 2, register dan login. Dulu tampilannya begini. Zaman dulu dengan Facebook yang gambar begininya dirasa udah bagus banget, udah wah banget pokoknya gitu. Dan 16 tahun kemudian Facebook sekarang begini dan tampilannya lebih menarik lagi. Kalau Facebook misal masih menggunakan tampilan seperti tahun 2004, ya mungkin sekarang sudah menjadi website yang mencurigakan gitu ya. Facebook juga pasti update juga mengenai tampilannya itu. Dan juga kita akan lihat ini adalah Twitter pada tahun 2006, dan tampilan awalnya itu seperti ini. Dulu Twitter tampilan seperti awalnya gini. Twitter melakukan perubahan mengenai tampilannya menjadi seperti ini ya. Ini adalah Twitter pada tahun sekarang, yaitu 2020. Sekarang mungkin kita akan langsung coba mempraktekannya, bagaimana cara membuat file dan juga mengenai penulisan tag pada HTML. Tapi sebelumnya ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Syaratnya terutama kita sudah pasti butuh browser ya, web browser. Kalian terserah menggunakan browser yang sudah ada di laptop kalian kan, ataupun komputer kalian. Kalian bisa menggunakan Chrome, Mozilla, Opera, dan sebagainya. Itu kalian ada dulu, baru bisa diakses. Dan tentunya kita menggunakan code editor. Code editor ini adalah tempat kita untuk menulis tag-tag pada HTML. Ya, kan bisa menggunakan Notepad, Notepad++, Sublime, VS Code, dan seterusnya. Kalian pilih yang mana kalian suka. Tapi saya menyarankan kalian ya, ini saran aja, terserah kalian mau lakuin atau enggak. Saya menyarankan kalian menggunakan browser Google Chrome ya, Google Chrome, dan untuk kode editornya kalian menggunakan Visual Studio Code atau VS Code ya. Kalian download aja kedua yang saya sarankan ini, Google Chrome dan VS Code ya, karena seterusnya di video seterusnya kita akan menggunakan kedua software ini. Oke, baik, itu aja, sekian. Nah, selanjutnya nanti kita mungkin langsung ke implementasi bagaimana cara membuat tag HTML, membuat filenya, dan kita akan belajar mengenai struktur dari HTML itu sendiri. Oke, terima kasih. Semoga kalian senang, kalian lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Tiada henti-hentinya untuk belajar. Dan bisa kalian kalau menyukai video ini kalian bisa like, ingin membacanya kan bisa share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan itu saja dari saya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.